Selang beberapa waktu kemudian, Ibrahim berkunjung ke Mekah untuk menengok istri dan putranya. Tidak diketahui pasti berapa kali kunjungan itu dilakukan. Sejumlah sumber terpercaya menyebutkan bahwa kunjungan itu sebanyak 4 kali, di antaranya, 1. Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail lalu melaksanakan perintah ini. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan putranya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Qs. Ash-Shafat 103-107, disebutkan dalam kitab Kejadian bahwa Ismail lebih tua 13 tahun daripada Ishak. Ini menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi sebelum lahirnya Ishak sebab kabar gembira tentang kelahiran Ishak disampaikan setelah kisah tersebut. Paling tidak ayat itu menunjukkan satu perjalanan Ibrahim ke Mekah sebelum Ismail beranjak remaja. Adapun 3 perjalanan lainnya diriwayatkan panjang lebar oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas. Ringkasnya sebagai berikut, Ismail kini beranjak remaja. Ia belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum, mereka amat kagum dengan kemampuannya dan belakangan menikahkannya dengan salah satu anak gadis mereka. Tidak lama setelah itu sang bunda wafat. Suatu ketika, Ibrahim berniat menengok keluarga yang beliau tinggalkan. Kedatangannya adalah setelah pernikahan Ismail. Sesampainya di tujuan, ternyata beliau tidak bertemu dengan putranya, tetapi sang menantu. Kepadanya Ibrahim menanyakan keadaan Ismail dan rumah tangga mereka berdua. Sang menantu tanpa segan langsung mengadukan segala kesulitan hidupnya. Sebelum berpamitan, Ibrahim menitip pesan untuk Ismail agar ia mengganti pintu rumahnya. Belakangan setelah pesan itu disampaikan, Ismail segera paham maksud ayahandanya. Karena itu, ditalaknya istrinya itu lalu menikah dengan perempuan lain. Menurut mayoritas sejarawan, perempuan kedua ini adalah putri Mudad bin Amr, pemuka kabilah Jurhum. Pada kesempatan lain, Ibrahim berkunjung kembali. Waktu itu Ismail sudah menikah lagi. Kali ini pun Ibrahim tidak berjumpa dengan putranya. Beliau memutuskan untuk kembali ke Palestina setelah bertanya kepada sang menantu tentang keadaan Ismail dan rumah tangga mereka berdua. Sang menantu menjawab, "Alhamdulillah, baik-baik saja." Ibrahim berpesan kepada sang menantu agar Ismail mempertahankan pintunya ini. Sekali lagi Ibrahim datang berkunjung dan kali ini berhasil menjumpai sang putra. Ismail saat itu sedang meraut panah di kerindangan sebatang pohon di dekat Zamzam. Begitu melihat ayahandanya, segera dia bangkit menyongsongnya dan melakukan apa yang lazim dilakukan anak terhadap ayahnya dan ayah terhadap anaknya. Sudah demikian lama mereka berpisah. Tidak banyak orang tua penyayang seperti itu yang sanggup bersabar sekian lama untuk tidak bertemu anaknya. Begitu pula seorang anak berbakti, saleh, dan cerdas yang sabar berpisah sekian lama dari sang ayah. Kesempatan ini mereka gunakan untuk membangun Ka'bah dan meninggikan pondasinya. Setelah itu, Ibrahim menyeru umat manusia untuk berhaji ke Baitullah sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadanya. Allah mengaruniai Ismail 12 anak dari anak perempuan Mudad itu. Mereka adalah Nabit atau Nabayut, Qoidar, Atbeil, Mibsiam, Misima, Dauma, Misya, Hadad, Taima, Yatur, Nafis, Qoiduman. Ke-12 anak ini berkembang menjadi 12 kabilah. Selama beberapa waktu, seluruhnya tinggal di Mekah. Mata pencarian pokok mereka saat itu adalah berdagang, dengan jalur perdagangan membentang dari Yaman sampai Syam dan Mesir. Akhirnya, 12 kabilah itu berkembang dan menyebar ke seluruh jazirah, bahkan keluar jazirah. Seiring waktu berlalu, kiprah mereka tenggelam di telan zaman. Hanya keturunan dari Nabit dan Qoidar yang tersisa. Peradaban Anbat, keturunan Nabit, berkembang pesat di bagian utara jazirah. Kabilah Nabtiyah ini membangun sebuah negeri yang kuat dengan ibu kota Al-Batra, kota kuno bersejarah di bagian selatan Yordania. Wilayah yang berbatasan langsung dengan mereka memilih takluk. Tidak ada yang berani menghadapi mereka sampai pasukan Romawi datang mengambil alih kekuasaan. Beberapa ahli nasab meyakini bahwa raja-raja Ghassan dan golongan Ansar, baik kabilah Aus maupun Khazraj, seluruhnya berasal dari keturunan Nabit bin Ismail. Begitu pula mereka yang masih ada dan tinggal di negeri tersebut. Imam Bukhari condong pada pendapat ini.
Bahkan dia mencantumkan bab khusus berjudul, Nisbatul Yaman ila Ismail, keterkaitan Yaman dengan Ismail Huan. Dia mendasarkan pendapatnya kepada beberapa hadis. Ibnu Hajar sendiri ketika menjelaskan hadis ini menegaskan bahwa Qohtan adalah keturunan Nabit bin Ismail, sementara itu, Qoidar bin Ismail menetap di Mekah dan beranak pinak di sana. Salah satu keturunannya adalah Adnan. Putranya bernama Ma'at. Dari dialah nasab bangsa Arab terjaga. Adnan adalah kakek ke-21 di silsilah Muhammad. Diriwayatkan bahwa ketika beliau menyebutkan nasabnya, dan sampai pada Adnan, beliau berhenti dan bersabda, ahli nasab banyak yang berdusta. Beliau tidak meneruskannya, kendati demikian, sebagian ulama mengizinkan menyebut nasab di atas Adnan. Alasannya, hadis tersebut dinilai dhaif. Namun, mereka sendiri pada bagian nasab ini juga berbeda pendapat, dan sulit dikompromikan satu sama lain. Seorang sejarawan senior, Al-Qadi Al-Alamah Muhammad Sulaiman Al-Mansyurfuri, cenderung menguatkan data dari Ibnu Sa'ad yang disebutkan oleh Imam Tabari, Masuti, dan lain-lain. Di beberapa kesempatan, mereka menyebutkan bahwa Adnan dan Ibrahim 8 terpisah oleh 40 keturunan, 9 keturunan suku-suku Ma'at dari jalur anaknya, Nizar, telah berpencar kemana-mana. Ada yang mengatakan Nizar adalah putra Ma'at satu-satunya, adapun Nizar sendiri punya 4 orang anak yang kemudian berkembang menjadi 4 kabilah besar, yaitu Iyad, Anmar, Rabiah, dan Mudar. 2 kabilah terakhir inilah yang paling banyak marga dan sukunya. Dari Rabiah ada 2 kabilah, yaitu Dubayah dan Asad. Dari Asad lahir 2 kabilah, yakni Anzah dan Jadilah. Sementara itu, dari Jadilah berkembang menjadi beberapa kabilah yang banyak dan terkenal, seperti Abdul Qais, Namir, Bani Wa'il. Di antara keturunan Bani Wa'il ada Bakar dan Tahlib, sementara dari Bani Bakar ada Bani Qais, Bani Syaiban, Bani Hanifah, dan lain-lain. Adapun Anzah di antara keturunannya adalah Ali Saud yang menjadi moyang raja-raja di Saudi Arabia sekarang. Kabilah Mudar berkembang menjadi 2 suku besar, yaitu Qais Ailan bin Mudar dan suku Ilyas bin Mudar. Kemudian dari Qais Ailan berkembang menjadi Bani Sulaim, Bani Hawazin, Bani Sakif, Bani Sasa'ah, Bani Gatafan, sementara dari Gatafan berkembang menjadi Abs, Zubian, Asija, dan Asur. Dari suku kedua Mudar, yaitu Ilyas bin Mudar, berkembanglah beberapa suku, yaitu Tamim bin Murrah, Hujail bin Mudrikah, Bani Asad bin Huzaimah, dan Kinanah bin Huzaimah. Sementara itu, dari Kinanah berkembang menjadi Quraisy, yaitu anak dari Fir bin Malik bin Nadar bin Kinanah. Suku Quraisy terpecah menjadi beberapa kabilah dan yang paling terkenal adalah Jumah, Sahm, Adi, Mahzum, Taim, dan Zuhroh. Sementara itu, suku dari Qusay bin Kilab adalah Abdud Dar bin Qusay, Asad bin Abdil Uzza bin Qusay, serta Abdul Manaf bin Qusay. Abdul Manaf memiliki 4 putra terpandang. Mereka adalah Abdusi Syams, Naufal, Muthalib dan Hashim. Keluarga Hashim inilah yang dipilih Allah untuk Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya, Allah memilih dari Ibrahim Ismail dan memilih dari Ismail, Bani Kinanah, dan memilih dari Bani Kinanah, Quraisy, dan memilih dari Quraisy, Bani Hashim, dan memilih aku dari Bani Hashim. 10. Abbas bin Abdul Muthalib meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya, Allah telah menciptakan makhluk dan menjadikanku dari golongan terbaik mereka dan yang terbaik dari 2 golongan. Kemudian dia memilih beberapa kabilah, lalu menjadikanku berasal dari kabilah terbaik mereka. Kemudian memilih beberapa keluarga lalu menjadikanku dari keluarga yang terbaik. Karena itu, aku adalah manusia dan keluarga yang terbaik. Menurut redaksi lain, sesungguhnya, Allah menciptakan makhluk lalu menciptakanku di antara kelompok mereka yang terbaik. Kemudian Allah jadikan mereka 2 kelompok, lalu dia menempatkanku di kelompok yang terbaik. Kemudian dia menjadikan mereka beberapa kabilah, lalu menempatkanku di kabilah yang terbaik. Kemudian menjadikan mereka beberapa keluarga, lalu menempatkanku di keluarga terbaik dan insan terbaik. 1. Ketika Adnan telah beranak pinak, mereka berpencar ke berbagai penjuru Arab untuk mencari lokasi yang strategis dan subur. Abdul Qais hijrah bersama beberapa suku dari Bani Bakar, bin Wa'il,
dan Tamim ke Bahrain lalu tinggal di sana. Bani Hanifah bin Ali bin Bakar berhijrah ke Yamamah dan menetap di Hujar, ibu kota Yamamah. Adapun suku Bakar bin Wa'il sisanya tinggal di sepanjang wilayah Yamamah sampai Bahrain, dan sampai Saif Kazhimah hingga laut. Ada pula yang tinggal di pedalaman Irak perbatasan, Ubulah, dan lain-lain. Suku Tahlib tinggal di pesisir Efrat dan sebagian keturunannya tinggal bersama suku Bakar. Adapun Bani Tamim tinggal di pedalaman Basrah. Bani Sulaim memilih tinggal di dekat Madinah dari Wadil Qura hingga Haibar, membentang hingga bagian timur Madinah sampai perbatasan dua gunung dan berakhir di Hurah. Bani Asad memilih menetap di bagian timur Taimah dan bagian barat Kufah. Antara tempat tinggal mereka dan Taimah dengan Kufah adalah 5 hari perjalanan. Suku Zipyan tinggal di dekat Taimah hingga Hauran. Tinggal suku Kinanah yang masih berada di Tihamah, sedangkan suku Quraisy tinggal di Mekah. Kala itu mereka hidup berpencar-pencar sampai akhirnya Qusay bin Kilab berhasil mempersatukan mereka. Dia membentuk suatu persatuan yang mampu mengangkat harkat dan martabat mereka.